Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kairina Sakimari. Saya dari kelas MJ202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai Indonesia per April 2021. Yang pertama, jelaskan secara singkat siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah pusat atau eksekutif. Dalam pemerintah ada empat pemerintah pusat. Yang pertama ada Presiden Republik Indonesia, memegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan arah dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengkoordinasi, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan antar kementerian di sektor ekonomi. Yang ketiga, Kementerian Keuangan Kemenko, pengelola kebijakan fiskal, bertanggung jawab atas APBN, perpajakan, bea cukai, belanja negara, dan pembiayaan utang. Penjamin simpanan nasabah. Yang keempat, ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah perbankan dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang kedua ada Otoritas Moneter dan Jasa Keuangan atau lembaga independen. Ada 3. Yang pertama ada Bank Indonesia, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mengatur sistem pembayaran. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan perasuransian. Yang ketiga ada Lembaga Penjamin Simpanan, menjamin simpanan nasabah perbankan dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, legislatif, membahas, menyetujui, atau menolak rancangan undang-undang RUU sektor ekonomi dan RUU APBN yang diajukan pemerintah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Yang keempat, pelaku usaha dan mitra pendukung, dunia usaha, Kadin, Apindo, dan lain-lain, memberikan masukan, aspirasi, dan saran pertimbangan pasar dari sudut pandang real industri. Lembaga pengkaji atau akademisi menyediakan riset kajian ekonomis dan masukan independen atas dampak kebijakan. Nomor 2, jelaskan bagaimana dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Pada triwulan 1 2021, Q1 2021, produk domestik bruto Indonesia tercatat tumbuh minus 0,74%. Meski masih dalam wilayah kontraksi akibat dampak pemulihan pandemi yang bertahan, angka ini jauh membaik dibanding kuartal sebelumnya, Q4 2020 sebesar min 2,17%. Hubungan antara pergerakan nilai kurs rupiah dan inflasi IHK terhadap kinerja PDB Q1 2021 dapat dipahami melalui komponen pembentukan PDB pengeluaran, konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor besi. Yang pertama, dampak penggerakan nilai kurs rupiah terhadap PDB. Sama Q1 2021, rupiah sempat mengalami tekanan pelemahan secara bertahap, berada di kisaran 14.200 sampai 14.500 per US dollar. Akibat kenaikan imbal hasil yield US Treasury dan tren penguatan dolar AS secara global. Jika nilai kurs melemah atau depresiasi rupiah,
Pendorong ekspor bersih sama dengan depresiasi rupiah membuat barang dan komoditas Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Pada Q1 2021, hal ini menopang surplus neraca perdagangan karena permintaan komoditas ekspor unggul tetap tinggi dan memberikan dampak positif bagi penahanan kejatuhan PDB. Menekan bahan baku impor. Sebagian besar industri manufaktur Indonesia bergantung pada baku impor. Pelemahan rupiah meningkat biaya produksi, yang pada Q1 2021 sempat menahan laju pemulihan investasi modal dan sektor manufaktur. Yang B, jika nilai kurs menguat, mendorong investasi dan biaya produksi. Penguat kurs menurunkan biaya impor mesin dan bahan baku yang membantu stabilitas harga barang modal di dalam negeri. Menjaga daya beli, penguatan kurs menekan harga barang-barang berbasis impor, sehingga mendukung konsumsi rumah tangga. Yang kedua, dampak inflasi IHK terhadap PDB. Pada triwulan 1 2021, inflasi IHK Indonesia tercatat sangat rendah dan stabil, berada di kisaran 1,37% hingga 1,38%. Yang A, mempengaruhi inflasi rendah pada Q1 2021. Menjaga daya beli konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Inflasi yang sangat rendah pada Q1 2021 menjaga tingkat barang harga pokok tetap terjangkau saat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pembatasan aktivitas PPKM. Efek sisa yang belum kuat. Di sisi lain, inflasi rendah pada awal 2021 menandakan bahwa daya beli dan daya konsumsi masyarakat belum pulih sepenuhnya, sehingga kontribusi konsumsi terhadap PDB Q1 2021 masih mengalami kontraksi tipis. Yang B, dampak resiko inflasi tinggi. Jika inflasi IHK melonjak tajam, harga barang akan melambung naik, mengerus pendapatan real masyarakat dan langsung merosotnya komponen konsumsi rumah tangga yang akan memperdalam kontraksi PDB. Yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian makro Indonesia berada dalam fase pemulihan bertahap atau gradual recovery setelah mengalami resesi pada tahun 2020 akibat gelombang awal pandemi COVID-19. Secara umum, ekonomi nasional berhasil membalik keadaan dari pertumbuhan negatif menjadi positif, meskipun lalu lintas pemulihan sempat tertahan oleh kemunculan varian COVID-19 baru. Berikut gambaran menyeluruh kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang 2021. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi PDB. Pembalikan tren setelah tren kontraksi minus 2,07% pada tahun 2020, produk domestik bruto PDB Indonesia tumbuh positif 3,69% sepanjang tahun 2021. Dinamika antar kuartal. Kuartal 1 2021 masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,74%. Kuartal 2 2021 momen lonjakan drastis sebesar 7,07 karena melandai kasus awal tahun dan efek base effect yang rendah dari tahun 2020. Kuartal 3 2021, laju pertumbuhan melambat menjadi 3,51 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat guna menahan gelombang varian Delta. Kuartal 4 2021, membaiknya
membaik kembali ke angka 5,02%, seiring merendahnya kasus dan dibukanya kembali aktivitas sosial ekonomi. Yang kedua, inflasi indeks harga konsumen sangat rendah dan terjaga. Inflasi IHK sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 1,87. Penyebab rendahnya inflasi di satu sisi, kestabilan harga pangan dan pasok nasional terjaga baik. Di sisi lain, angka inflasi di bawah target Bank Indonesia menandakan bahwa daya beli dan permintaan domestik masyarakat belum sepenuhnya pulih ke level pandemi. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar rupiah sektor eksternal. Nilai kurs terkendali. Nilai tukar rupiah berada pada rentang yang relatif stabil di kisaran 14.200 sampai 14.500 US dollar. Stabilitas ini dijaga ketat oleh bauran kebijakan Bank Indonesia melalui triple intervention. Surplus neraca perdagangan Indonesia mencatat kinerja ekspor yang sangat kuat pada tahun 2021 berkat windfall profit dari melonjaknya harga komoditas global seperti CPO dan batubara. Surplus neraca perdagangan ini memperkuat cadangan devisa dan menopang ketahanan eksternal negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.